Sampurasun. Sampai terima kasih yang sudah menjawab ya, MD tadi. Oke, kelas 8A, kumaha damang sadayana? Damang, Pak. Alhamdulillahnya pami damang ya. Kumaha puasa lancar? Ayeuna puasa tuh pasti nggak ada ya. Mungkin ada yang beberapa, ada yang muslim di kelas ini. Ada yang puasa mungkin. Oh, Nirmala puasa? Oh, alhamdulillah. Terima kasih. Semoga lancar puasanya. Udah bolong? Belum. Oh, belum. Oke. Berarti mudah-mudahan bisa full ya, 30 hari ya. Oke. Kelas 8A, saya mau informasikan dulu terlebih dahulu ya. Yang pertama adalah pembelajaran kita untuk Carpon ini sebenarnya sudah selesai ya. Jadi kita sudah ulangan. Ya, tadinya saya akan memberikan satu tugas, yaitu menuliskan sebuah carpon, tapi saya kasihan ke kalian ya, takut kebanyakan tugas ya. Jadi saya nggak jadi ngasih tugasnya. Tepuk tangan dulu dong. Mantap, pelajaran apa yang tugas aja dikurangi gitu ya. Kemarin kan kita sudah apa istilahnya, nilai-nilainya saya ambil itu dari ulangan kemarin minggu yang lalu melalui kuisis, dan latihan itu dari Kecapangan ya, sama dari kuisis juga. iPhone rambutnya baru ya, iPhone Pro Max, bagus iPhone rambutnya ya, kayak apa, vokalis band. Suka saya rambut kayak gini ya. Setelah saya suruh potong rambutnya kayak gini, nggak mau dia. Oke, sampai di mana tadi ya? Oh ya, carpon ya. Jadi ada 2 nilai kalian sudah dapat. Nah, hari ini ya, karena pembelajaran carpon sudah selesai dan kita harus masuk ke bab selanjutnya ya. Tapi saya akan relaksasi dulu. Saya nggak akan langsung ngasih materi supaya kalian nggak banyak mikir. Saya mau share screen dulu sebentar. Yang pertama, ini udah muncul? Ya, Pak. Kalau sudah muncul boleh kasih tanda jempol atau ngangguk-ngangguk ya. Ini logo Yusudarso kan yang keluar ya. Oke, yang pertama saya di sini, jadi hari ini setelah Google atau Zoom meeting ini selesai, saya akan meremedial siswa-siswa yang tidak tuntas di ulangan Carpon dan latihan Kecapangan Nah, siapa saja? Nah, kalian bisa lihat ke layar sebentar. Nah, ini untuk Carpon. Yang pertama, ini yang remedial ada Alfon, kemudian ada Atta, kemudian ada Huawei, Carolina, Krishna, Maria, Ruben, Lucy, Stephanie, dan Ipen ya. Nah, yang lain berarti tidak remedial ya. iPhone, Arpi, Maurela gitu ya, Salomo juga berarti. Wah, kelas ini mah bagus-bagus ya. Jadi yang remedial hanya berapa orang nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 orang ya. Sisanya tuntas. Nanti setelah Zoom meeting ini selesai kita remedial ya. Sebenarnya kemarin ada juga yang nilainya 70, tapi karena deket ke KKM, jadi saya genapkan ke 72 ya. Yang 70 itu saya anggap tuntas gitu ya. Jadi sebenarnya KKM kelas 8 itu antara 71 dan 72 gitu. Nah, saya kata Pak Chandra jangan ganjil, lebih baik jangan ganjil. Kalau di kelas 8 jadi mending 72 gitu. Ya, nah jadi yang 70 pun saya rasa saya tuntaskan saja. Ya, Arpi kan kemarin kalau nggak salah 70 ya. Arpi 70 tuh kalau nggak salah pas ulangan teh. Si Jose juga ya, 70. Ini yang poin 72 ini udah saya saya naikin, jadi udah pas KKM. Jadi nggak remedial, harusnya kalian remedial ya. Tapi karena nilainya 70, jadi saya naikin. Oke, ini yang Carpon ya. Kemudian selanjutnya, nah ini yang Kecapangan nih cukup banyak nih. Kelas ini yang tuntas itu hanya Atta. Ini saya aneh kok si Atta Kecapangan tuntas, tapi ulangannya nggak tuntas ya. Nih Kecapangan judulnya dilihat ya. Nih judulnya dilihat, kinerja 4, Kecapangan ya, Atta tuntas. Nah yang nggak tuntasnya cukup banyak nih. Saya bacain yang tuntasnya aja ya. Yang nggak tuntas silakan lihat namanya sendiri nih. Ya, nih Alfon tidak tuntas, saya baca aja lah. Beni,
Badai, Ronaldo berarti setelah ini remedial ya. Viral, Huawei, James Tumen nih, Jose juga tidak tuntas, Krishna, Anton, Nirmala nih, Nirmala Tumen nih nggak tuntas nih kecapangan tep ya. Yang kecapangan tep itu kan Teh, Mah, Wae, We, Keneh, Deih ya, itu Ruben, Salomo, Icardo, Ipen, sama Arfi. Nah, Arfi berarti setelah ini remedial. Pokoknya yang ada di namanya merah, ya, nilainya merah, sebelah namanya, berarti setelah Zoom meeting selesai, kita remedial. Ya. Jelas, anak-anak? Oke. Jelas, Pak. Nah, oke, sekarang saya lanjutkan nih, penjelasan selanjutnya di pembelajaran hari ini. Nah, karena Carpon sudah selesai. Nah, anak-anak, sebelumnya saya mau bertanya dulu, apakah wali kelas sudah mengumumkan waktu untuk libur di masa Lebaran? Sudah diumumkan belum oleh wali kelas? Belum ya? Belum, Pak. Nah, kalau belum, saya akan umumkan terlebih dahulu. Mohon maaf nih kalau mendahului wali kelas gitu ya, atau mendahului sekolah. Jadi begini, karena libur ini nanti akan berkaitan dengan pembelajaran kita selanjutnya di bab ke-8. Bab ke-8 itu kalian bisa lihat di halaman 144 ya. Coba dilihat ya buku paketnya, itu tentang laporan kejadian ya, 144 kalau nggak salah. 114 sorry. 114 ya, kalian lihat di buku. Tentang kita masuk ke bab laporan kejadian. Nah, jadi begini anak-anakku kelas 8A ya. Jadi kalian itu nanti ini dengarkan baik-baik ini, pengumuman yang sangat membahagiakan untuk kalian. Jadi, mulai tanggal 11 Mei sampai dengan tanggal 17 Mei itu kalian akan libur ya. Tepuk tangan dulu dong. Wes ya. Jadi kalian yang kan yang tidak merayakan Lebaran pun akan mendapat libur. Sama kayak saya waktu itu kan, kalian mah merayakan Paskah, saya tidak merayakan tapi saya juga dapat libur gitu ya, memperingati Paskah. Nah, sekarang juga sama, kalian tidak memperingati Lebaran tapi kalian juga dapat libur. Jadi kalian punya waktu libur itu sekitar 6 hari ya, kalau di jam sekolah 5 hari. Nah, tanggal 11, 12, 13, 14 dan tanggal 17. Pokoknya dari tanggal 11 sampai 17 kalian libur. Tidak ada pembelajaran. Kalian silakan boleh menikmati waktu dengan anggota keluarga ya. Tapi tidak mudik ya, tetap menjaga protokol kesehatan tentunya ya. Nah, karena kalian libur, jadi bukan saya mau ngasih tugas nih waktu kalian libur, bukan ya. Jadi begini, kita flashback dulu ya. Kita flashback dulu ke kelas 7 ya. Dan ini pokoknya berkaitan semua dengan pembelajaran yang kemarin ya. Kita kelas 7 pernah belajar pengalaman pribadi ya. Ingat ya, ngangguk-ngangguk tuh ya. Yang kedua, kemarin kita belajar Carpon ya. Nah, sekarang laporan kejadian. Nah, 3 tema pembelajaran ini, 3 topik pembelajaran ini itu semuanya itu berkesinambungan. Kenapa? Nah, saya jelaskan sedikit ya. Kalau kelas 7 waktu itu kita belajar pengalaman pribadi, kan ada Padika ya. Ingat nggak? Ada Padika nyusun pengalaman pribadi ya. Kahiji pengalaman sama Indit. Kedua pengalaman di perjalanan, misalkan. Katilu pengalaman prakna, opat pengalaman sanggeusna atau sekia dan seterusnya. Itu di kelas 7 waktu itu. Masih ingat kalian menuliskan pengalaman pribadi di kertas folio ya waktu itu kalau tidak salah. Ya. Nah, yang kedua, kemarin kita belajar Carpon ya, cerita pondok ya. Cerita pondok itu kan ada unsur-unsur intrinsik di dalamnya, ada pelaku ya, ada latar ya, ada tema ya, ada alur dan ada amanat. Nah, jadi kan antara pengalaman pribadi dengan Carpon ini kan berbeda ya, dari unsurnya, tetapi isinya kan hampir mirip gitu ya. Cuman lebih kompleks kalau yang di Carpon ini ya. Kita ada unsur intrinsik. Nah, sekarang kita masuk ke laporan kejadian. Nah, laporan kejadian ini juga hampir sama dengan pengalaman pribadi dengan Carpon. Jadi isinya cerita-cerita juga ya, tetapi cara menulisnya yang berbeda ya. Kan kalau
pengalaman pribadi kan ada 4 unsur, Padika nyusun pengalaman pribadi. Ya, tadi yang saya sebutkan ya, pengalaman semi-init, pengalaman perjalanan, pengalaman prakna. Terus kalau Carpon lebih kompleks lagi ya, ada palaku di sana, ada alur, ada segala macam. Nah, kalau laporan kejadian ini ya, nantilah saya jelaskan apa sih laporan kejadian ini. Kalian mau baca di buku juga sebenarnya boleh, tapi saya sarankan sih nggak usah dulu. Kalian relax dulu ya, merilekskan otak dulu gitu ya, supaya kalian nggak terwewelkan terus materi. Nah, jadi maksud saya hanya ingin selama kalian libur dari tanggal 11 sampai tanggal 17, itu dengerin ya, dengerin nih baik-baik nih. Saya hanya meminta untuk kalian itu mengingat, ya, mengingat atau istilahnya membuat memori otak kalian itu bekerja, menyimpan memori selama dari tanggal 11 sampai dengan tanggal 17. Nah, maksudnya adalah apa? Dari tanggal 11 sampai tanggal 17 itu saya ingin kalian ingat-ingat ya, dari antara tanggal 11 sampai, kan nggak selamanya dari 11 sampai 17 itu ya, maksudnya antara itu ya, dari tanggal 11 sampai 17 itu, adakah kejadian yang sangat luar biasa yang kalian alami pada saat dari tanggal 17 sampai dari 11 sampai 17 itu ya. Misalkan tanggal 13 saya ada kejadian luar biasa terperosok ke lubang buaya misalnya gitu ya, jatuh gitu ya ke lubang buaya, itu kan kejadian yang luar biasa gitu ya. Nah, mana ada lagi lebaran sholat Idul Fitri lubang buaya dibuka gitu ya. Kan kita pernah ke lubang buaya waktu outing waktu itu ya. Nah, misalkan kalian terperosok misalnya, itu kan kejadian yang luar biasa gitu ya. Terus misalkan tanggal 15-nya nih, tanggal 15 hari Sabtu ya, kalian pergi ke pusat pusat belanja ya, ke mall gitu ya, terus kalian jajan boba misalkan, terus kalian keselak gitu ya, terus kalian keselak sampai muntah di depan tempat umum gitu. Nah, itu kan kejadian yang luar biasa gitu ya. Nah, itu maksud saya itu seperti itu. Jadi hanya satu kejadian yang sangat luar biasa dari tanggal 11 sampai 17 itu. Kalau 2 boleh ya, terserah, tapi hanya perlu kalian ingat-ingat saja ya. Jadi kata, Pak, saya takut lupa. Boleh saya catat ya, silakan. Saya kan nggak maksa ya. Atau lebih mudahnya lagi, mau saya voice note misalkan. Wah, saya misalkan tanggal 16 nih ya. Tanggal 16 hari Minggu saya ke gereja misalkan mau ibadah nih ya, mau ibadat gitu ya. Tiba-tiba saya di jalan misalkan keserempet kucing gitu ya. Nah, itu kan kejadian yang cukup luar biasa tuh. Kalian keserempet kucing ya. Kucing sama kalian lebih gede kalian, nggak mungkin kalian keserempet. Nah, misalkan ini kan contoh. Nah, wah ini kejadian luar biasa nih. Saya harus rekam ini. Kamu bikin voice note misalkan ya, atau rekam hari ini tanggal segini saya mau perjalanan ke gereja, berangkat dari rumah jam segini dengan siapa aja misalkan. Di jalan di bawah batu saya misalkan keserempet sama kucing gitu ya. Akhirnya yang keserempetnya saya tapi yang lukanya kucing gitu misalnya begitu. Nah, tulis diingat-ingat aja dulu. Kalau memori kaliannya takut lupa, boleh kalian voice note atau boleh kalian catat ya sedikit aja ya. Yang nanti pada saat kita masuk ke pembelajaran berarti kan kita ketemu lagi. Kalau tanggal 17 itu baru tanggal 18 baru masuk Selasa, berarti kita ketemu kan nanti 2 minggu lagi ya, tanggal 20 Mei. Nah, baru setelah itu nanti saya akan minta kalian untuk menceritakan laporan kejadian apa yang kalian lakukan atau yang kalian alami dari tanggal 11 sampai 17 itu ya. Jelas nggak sampai di sini? Kalau jelas boleh ngangguk-ngangguk atau kasih jempol gitu ya. Nah, tapi saya tidak ingin kalian menuliskan sebuah laporan kejadian yang masa lampau. Artinya begini, tahu-tahu nanti pas saya tanya tanggal 20 Mei nanti misalkan, pakai bahasa Sunda kan ya pasti. Bahasa kelas 4 SD, abdi diporosotkeun calana ku babaturan. Nah, kelas 4 SD. Nah, apakah tadi tanggal 11 sampai 17 itu kalian menjadi siswa kelas 4 SD lagi? Nah, itu kan nggak masuk logika. Nah, itu maksud saya. Ya. Jadi, saya minta kejadian real yang pernah kalian alami dari tanggal 11 sampai 17 itu. Pak, saya mah ada di rumah aja.
nggak kemana-mana gitu ya, diem aja di rumah, tidur seharian misalnya. Di tanggal 11 sampai 17 saya tidur misalnya. Wah, itu mah bukan tidur, latihan mati mungkin ya. Dari tanggal 11 sampai 17 tidur aja kerjanya, nggak ada yang spesial, nggak mungkin dalam satu hari ya, dalam satu minggu misalnya, nggak mungkin tidak ada satu hal yang spesial pun atau yang sangat luar biasa pun bagi kalian. Misalkan nanti momen lebaran ada tamu ke rumah, wah saya dikasih apa, saya kan bukan muslim nih, tapi saya dikasih sama tetangga saya THR misalkan tunjangan hari raya. Nah, kalau menurut kalian itu luar biasa, kenapa nggak kalian apa ceritakan, kalian catat itu di memori kalian bahwa wah saya belum pernah nih dapat THR ya, tapi hari apa tiba-tiba saya dapat gitu ya. Sampai di sini paham nggak? Ya, jelas ya. Jadi saya bukan memberikan tugas selama kalian libur, tapi saya hanya mengingatkan agar kalian tidak melupakan kejadian yang spesial dari tanggal 11 sampai 17 itu ya. Jadi kalian ingat-ingat saja, nanti dikerjakannya mah nanti pada saat tanggal 20 pas kita udah ketemu di pembelajaran bahasa Sunda. Jelas ya? Oke, kalau jelas semuanya angkat tangan kanan yang aktif kamera, kalau yang tidak aktif kamera boleh kasih apa jempolnya, pakai emoticon reaction ya. Oke, boleh turun lagi. Nah, jadi itu saja pesan saya. Nah, hari ini ya setelah Zoom meeting ini selesai ya, nanti kan istirahat nih 9.20 sampai 9.50, berarti nanti kita mulai ya 9.50 kita remedial ya. Ya, yang remedial nih. Nah, sebelum Zoom meeting ini selesai, saya ingin memberikan sebuah permainan ya. Ingin memberikan sebuah permainan, kalian dengarkan baik-baik ya. Perhatikan layar kalian ya, dan ikuti kata-kata saya ya. Jadi dengarkan baik-baik ya, perhatikan dan ikuti kata-kata saya ya. Oke, saya mulai, oke ya. Saya di sini punya 5 jari ya. Nah, ini punya 5 jari ya. Ikuti kata-kata saya. Jola, joli, jola, joli, jola, joli, jola, joli, jola. Ayo, siapa yang bisa? Kayak gitu, Pak. Oke, ada yang partisipan mau mencoba? MD, oke, silakan MD. Coba, saya pingin lihat ya. Oke, yang lain perhatikan, apakah MD berhasil? Oke, silakan MD. Jola, joli, jola, joli, jola, joli, jola, joli, jola. Kurang tepat. Aduh, sedikit lagi MD, sedikit lagi. Sedikit lagi. Ya. Sedikit lagi. Ya, hampir. Mungkin ada yang bisa melengkapi ya, MD kalau mau mencoba lagi kalian kamu pikir lagi ya. Yang cewek mungkin ya. Perhatikan. Ikuti kata-kata saya ya. Jola, joli, jola, joli, jola, joli, jola, joli, jola. Ayo, siapa yang bisa? Coba lagi boleh, Pak. MD mau coba lagi? Ya. Bentar dulu. Saya mau tanya dulu nih. Perempuan ada yang mau nyoba nggak sebelum MD saya suruh coba? Ya. MD tadi udah hampir berhasil. Nggak ada sepertinya ya. Oke, silakan MD. Kamu coba. Perhatikan, coba ikuti kata-kata saya. Jola, joli, jola, joli, jola, joli, jola, joli, jola. Ayo, ada yang bisa nggak ngikutin? Kurang tepat, sedikit lagi itu. Hampir saja MD, hampir saja. Itu masih ada sedikit lagi yang keceletot sedikit. Ya. Ada sedikit lagi yang keceletot sedikit ya. Ini perhatikan baik-baik ya, perhatikan baik-baik dan ikuti kata-kata saya. Ya. Ikuti kata-kata saya.
jola, joli, jola, joli, jola, joli, jola, joli, jola. Ayo, siapa yang bisa? Come on. MD tadi sudah hampir berhasil ya. Oke, cewek, ada yang mau coba nggak tuh? iPhone udah dari tadi mencoba sepertinya hampir berhasil. Ya. Ingat, tadi kan saya sudah bilang ikuti kata-kata saya. Ya. Ayo. Sepertinya harus pakai teori konspirasi. Memangnya saya jering. Ayo, ini sebagai latihan kalian untuk apa namanya ya? Untuk laporan kejadian nanti, ya. Kan kalian harus mengingat tuh dari tanggal 11 sampai 17. Tadi saya udah contohin loh. Dengerin ya. Perhatikan ya. Ikuti kata-kata saya. Jola, joli, jola, joli, jola, joli, jola, joli, jola. Ayo, siapa yang bisa? Tuh, udah berapa kali loh saya contohin nih dari tadi. Boleh? MD mau coba lagi? Ya. Sebentar, dulu. MD, saya mau tanya dulu nih. Perempuan yang lain ada yang mau nyoba nggak sebelum MD nih? MD udah hampir berhasil dari tadi, udah 2 kali percobaan. Percobaan kedua udah hampir berhasil. Salomo mungkin mau mencoba sebelum, nanti rugi loh kalau nggak mencoba. Kalau si MD berhasil nanti nggak dapat hadiah. Nanti ingatkan saya ya, Lebaran nanti saya kasih hadiah ya. Hadiahnya apa? Pokoknya nanti ingetin saya ya. Setelah Lebaran nanti saya kasih hadiah ya. Pokoknya hadiah lah ya. Ayo, ucapan selamat. Tuh, hadiahnya yang rasional dong. Kasih ketupat kek gitu ya, berupa material gitu ya. Mungkin saya kasih pasir gitu ya buat kalian bangun rumah gitu misalkan. Ya. Nanti saya nanti saya ini kan pelanggan Shopee ya, nanti saya kasih kalian barang-barang dari Shopee ya. Nanti saya minta alamat aja ya. Ya dikirim. Ayo, siapa yang mau coba? Kalau tidak ada, saya kasih ke MD nih. Ya. Semoga MD berhasil. Wah, berhasil nanti setelah Lebaran MD dapat hadiah ya. Saya hitung sampai 5 ya. Saya hitung sampai 5 nih. Jola. 4, ayo. 3, 2, 1. Oke, tidak ada ya. Silakan MD. Semoga berhasil ya. Kasih contoh sekali lagi boleh, Pak? Ya? Kasih contoh sekali lagi. Gimana? Kasih contoh sekali lagi. Oh, enggak, udah. Tadi kan udah 2 kali berturut-turut. Ayo. Silakan. Nanti kalau gagal jadi saya kasih contoh lagi. Ya, harus berhasil lah. Coba. Perhatikan, dengarkan baik-baik, ikuti kata-kata saya. Jola, joli, jola, joli, jola, joli, jola, joli, jola. Ayo, ada yang bisa nggak? Ada yang bisa ngikutin nggak? Aduh, sedikit lagi itu MD. Aduh. Itu kebanyakan tadi, kebanyakan itu. Aduh, ini MD gimana ini ya? Ini udah berapa kali saya contoh, ini udah percobaan ketiga loh MD ya. Tadi di kelas sebelah tadi Titin 2 kali percobaan gagal. Terus siapa lagi ya? Tadi yang berhasil itu siapa? Stephen tadi ya. Stephen nanti Lebaran akan saya kasih hadiah nih. Pun 8A masa nggak ada yang bisa nih ya. Nih 1 menit lagi nih, sekali lagi ya. Ikuti kata-kata saya. Jola, joli, jola, joli, jola, joli, jola, joli, jola. Ayo, siapa yang bisa? Silakan. Terakhir. Sok, MD terakhir ya. Kalau gagal kamu diskualifikasi ya. Sok, mulai.
ikuti kata-kata saya. Jola, Joli, Jola, Joli, Jola, Joli, Jola, Joli, Jola. Ayo, coba ikuti. Salah MD, salah. Aduh, udah diskualifikasi, tidak ada yang berhasil berarti kelas ini, ya. Silakan nanti kalian pecahkan, ya. Nanti saya akan, ini kan saya rekam nih ya, saya rekam nih, ya. Nanti saya rekam, ini saya upload ke YouTube, ya. Nah, nanti silakan kalian tonton yang berhasil itu seperti apa, ya. Nanti setelah Lebaran saya kasih permainan yang lain. Nah, kalau bisa kelas ini dapat hadiah 1 orang. Kalau 8B udah ada, ya, yang dapat hadiah. Salomo mah ngetik doang. Kenapa nggak kamu praktekkan, ya? Kalau kamu merasa yakin, kenapa nggak? Mau Salomo mau coba nggak? Nah, coba sok. Tadi kamu itu di chat, di kolom chat memberikan sebuah clue, ya, yang seharusnya MD lebih apa paham, ya. Clue itu sangat bermanfaat, ya. Salomo mau coba? Silakan Salomo. Sok, boleh. Coba ikuti kata-kata saya. Jola, Joli, Jola, Joli, Jola, Joli, Jola, Joli, Jola. Ayo, siapa yang bisa? Good job. Wah, itu MD, ya. Kamu tadi di ujungnya salah. Ya, kamu di ujungnya salah, ya. Kan saya bilang, ya. Jadi, ya, kan kata kuncinya itu adalah ikuti kata-kata saya. Berarti kamu mulai mengikuti kata-kata saya dari mana seharusnya? Ya, dari sini, ya. Nah, saya anggap benar lah ketika kalian bilang ikuti kata-kata saya, itu boleh lah, ya. Tapi yang sebenarnya lebih lengkap tuh dari sini, ya. Jola, Joli, Jola, Joli, Jola, Joli, Jola, Joli, Jola. Ayo, siapa yang bisa? Nah, itu, ya. Tadi Salomo udah ngasih clue tuh di chat, ya. Tadi MD beberapa kali di ujungnya salah. Ayo, ada yang bisa? Coba. Nah, saya kan nggak bilang begitu. Ayo, siapa yang bisa? Gitu kan. Oke, tidak apa-apa MD, ya. Nanti kita coba lagi setelah Lebaran. Tapi Salomo, mana Salomo? Kok hilang? Mana Salomo? Ya. Oke, kita tepuk tangan dulu buat Salomo, ya. Oke, bagus. Nanti Salomo ingatkan saya setelah Lebaran, kamu akan dapat hadiah dari saya, ya. Jelas Salomo? Nah, jangan lupa. Kalau kamu lupa, saya lupa, berarti nggak jadi hadiahnya. Pokoknya kamu ngingetin, ya. Yang lain nggak boleh ngingetin, biar Salomo. Kalau Salomo ingat, nanti dapat hadiah. Pokoknya ingetin saya, ya. Sampai di sini, ya. Sudah jelas, ya, untuk apa yang kalian kerjakan setelah istirahat ini. Berarti yang tidak remedial sama sekali, baik itu ulangan ataupun sorry nih, kepotong istirahatnya. Yang ulangan ataupun kecapang antep, kalian berarti tidak ada kegiatan. Kalian boleh istirahat, boleh ngerjain tugas yang lain. Yang tidak remedial, ya. Tapi yang remedial harus langsung nanti jam 9.50 atau 9 kurang, ya, pokoknya 9.50 saya kirim kode kuisisnya di GC di grup, kalian langsung ikut remedial. Paham, ya? Paham? Oke. Terima kasih, ya. Hatur nuhun, sampurasun, ya. Sampai jumpa nanti setelah Lebaran. Rampes, terima kasih. Ya, terima kasih MD, ya. Nanti dicoba lagi MD, ya.